Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatihah dari jurusan PAI dari kelas TP3 NIM 101561211087. Baik, langsung saja di sini saya akan membuat video final tentang menjelaskan dan memberikan contoh dari setiap huruf-hurufnya yang terdapat di dalam Al-Quran tentang hukum bacaan nun mati atau nun tanwin atau tanwin berikut. Yang pertama yaitu idhar halqi. Idhar halqi merupakan salah satu cabang atau bagian dari hukum izhar yang terdapat dalam ilmu tajwid. Izhar mempunyai makna yang terang atau jelas, disebut idhar halqi. Hal ini disebabkan oleh makhraj dari huruf-huruf tersebut keluarnya dari dalam tenggorokan, yaitu halqi. Hukum izhar halqi ini berlaku bila terdapat nun sukun ataupun juga tanwin atau dhammah tanwin, kasrah tanwin ataupun juga fathah tanwin sesudahnya berhubungan dengan huruf-huruf alif, ain, gon, ha, qaf, ha dan hamzah. Akan tetapi nun mati ataupun juga tanwin jarang sekali bertemu dengan huruf hijaiyah hamzah. Namun huruf hamzah ini merupakan salah satu bagian dari huruf izhar halqi. Contohnya izhar halqi ada dalam Al-Quran untuk huruf alif yaitu waw, min, syari. Contohnya yaitu wa min syarri ghasikin idza waqab. Cara membacanya yaitu terang, jelas ataupun Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi'ayyi ala. Yang kedua yaitu idgham bigunnah. Marajal bahraini yaltaqiyan dan ini sering sekali disebut dengan idgham ma'al gunnah, yaitu satu hukum tajwid yang berlaku ketika ada nun mati atau nun sukun atau tanwin yang bertemu dengan huruf mim, nun, waw dan huruf ya dan tidak dalam satu kalimat atau harus secara terpisah. Berarti dengan dan idgham maknanya adalah mengeluarkan satu huruf yang berada di depan ke dalam huruf yang ada sesudahnya, atau boleh dikatakan dengan bahasa Arab adalah ditasydidkan. Contohnya yaitu hukum idgham bigunnah yaitu ma'al gunnah. Contoh nun sukun dan tanwin bertemu ya, maka dibacanya adalah Dimayyara. Pada bagian C, izhar wajib atau mutlak. Izhar wajib adalah merupakan salah satu bagian dari hukum izhar yang terdapat dalam ilmu tajwid. Dengan ilmu izhar yang lain adalah izhar halqi. Cara membaca dari hukum izhar adalah terang, jelas dan tidak mendengung. Dalam hukum idgham bigunnah diterangkan bahwasanya apabila ada nun sukun dan di belakangnya terdapat huruf ya, waw, nun dan mim, tetapi dalam satu kata biasanya tersambung, maka harus dibaca terang atau jelas dan tidak berdengung, dan ini disebut dengan izhar wajib atau mutlak. Contohnya di dalam Al-Quran izhar wajib atau mutlak yaitu dunya. Pada bagian D yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah yaitu suatu hukum tajwid yang terjadi ketika ada nun sukun atau juga tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah lam atau huruf hijaiyah ro dan dibaca dengan tidak menggunakan suara yang berdengung.
Contoh bacaan idgham bila gunna untuk mimati atau tanwin bertemu huruf lam, yaitu min ladunka, akan tetapi dibaca min ladunka, akan tetapi dibaca min ladunka. Pada bagian E yaitu iklab. Iklab yaitu salah satu dari hukum tajwid yang terjadi ketika ada huruf nun sukun ataupun juga tanwin yang bertemu dengan huruf hijaiyah ba. Secara harfiah, iklab mempunyai arti menggantikan atau mengubah sesuatu dari bentuk aslinya. Hukum iklab dalam Al-Quran biasanya sudah ditandai dengan huruf mim kecil dan huruf tersebut diletakkan di atas antara nun atau dengan huruf ba. Contohnya mambakila. Pada bagian F yaitu ikfa. Ikfa adalah salah satu contoh pembacaan tajwid. Ikfa artinya menyamarkan atau membunyikan beberapa huruf tertentu ke huruf selanjutnya. Ikfa artinya ketika hukum bacaan mimati atau tanwin dan hukum bacaan mimati bertemu dengan beberapa huruf ikfa. Contohnya dalam Al-Quran, lima unzila ilaik. Selanjutnya nomor 2. Yang pertama izhar syafawi adalah salah satu hukum tajwid yang terjadi apabila mimati bertemu dengan huruf hijaiyah sebelum huruf ba. Contohnya hukum izhar syafawi adalah rabbihi wa amma. Pada bagian B, ikhfa syafawi yaitu suatu hukum tajwid yang terjadi ketika ada dua huruf hijaiyah sukun bertemu dengan huruf hijaiyah ba. Contoh hukum ikhfa syafawi dalam Al-Quran surah Al-A'laq ayat 14. Mim mati bertemu dengan ba. Alam ya'lam bi annallaha yara. Selanjutnya yang terakhir pada bagian C yaitu idgham yenyi adalah dua huruf yang serupa atau kembar. Menurut istilah ilmu tajwid, idgham yenyi atau mislain adalah memasukkan huruf mati ke dalam huruf hidup berikutnya. Secara terdapat tanda tasydid. Idgham yenyi juga disebut dengan idgham mislain sebab terjadinya pertemuan dua huruf hijaiyah yang mahrofnya dan juga sifatnya adalah sama, pasti identik, tetapi khusus bagi huruf hijaiyah memasukkan yang bertemu huruf mim yang mempunyai harakat. Contohnya yaitu mim hati bertemu mim tasydid. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.